Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai listrik dari hasil proses gasifikasi menggunakan cangkang kelapa sawit. Berikut penjelasan Anatomi dan morfologi kelapa sawit. Daun kelapa sawit berukuran hingga 9 meter, bersirip genap dan bertulang sejajar. Kemudian terdapat pula bulu-bulu halus hingga kasar berduri. Batang kelapa sawit tumbuh tegak lurus ke atas dan membentuk bonggol batang dengan kecepatan pertumbuhan 25-40 cm per tahun. Akar kelapa sawit tidak memiliki akar tunggang dan akar cabang. Akar tanaman kelapa sawit keluar dari pangkal batang dengan jumlah besar dan bertambah banyak sesuai dengan umurnya. Kelapa sawit termasuk ke dalam golongan tanaman monoecious, yakni bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, tetapi masih dalam satu pohon. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang, sedangkan bunga betina terlihat lebih mekar. Buah kelapa sawit sendiri terdiri atas 4 lapisan. Yang pertama ada exocarp atau kulit buah yang memiliki warna kemerahan dan licin, kemudian mesocarp atau daging buah yang tersusun atas air, serat, dan klorofil, kemudian ada endocarp atau cangkang yang awalnya tipis dan lembut, akhirnya bertambah tebal dan keras, dan terakhir adalah karel atau inti sawit yang merupakan endosperma dan embrio dengan kandungan minyak inti berkualitas tinggi. Embrio ini memiliki panjang 3 mm dengan bentuk silindris, di mana inti merupakan cadangan makanan bagi pertumbuhan embrio. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang gasifikasi. Adapun energi biomasa, biomasa adalah semua benda organik misalnya kayu, tanaman pangan, limbah hewan, dan manusia yang bisa digunakan sebagai sumber energi untuk memasak, memanaskan, dan pembangkit listrik. Energi biomasa ini dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil atau minyak bumi karena beberapa sifatnya yang menguntungkan. Di antaranya yaitu dapat diperbarui dan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan dan pertanian. Selanjutnya, adapun jenis biomasa. Biomasa itu terdiri dari bahan bakar padat limbah organik atau terurai di alam, bahan bakar padat limbah anorganik, bahan bakar hayati berbentuk cair, dan bahan bakar gas. Adapun gasifikasi sendiri itu didefinisikan sebagai suatu proses konversi bahan bakar padat menjadi bahan mampu bakar yang terdiri dari CO, CH4, dan H2 melalui proses pembakaran dengan suplai udara terbatas. Proses gasifikasi merupakan suatu proses kimia untuk mengubah material yang mengandung karbon menjadi gas mampu bakar. Bahan bakar yang digunakan untuk proses gasifikasi menggunakan material yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, petcoke, dan biomasa. Bahan baku untuk proses gasifikasi dapat berupa limbah biomasa, yaitu potongan kayu, tempurung kelapa, sekam padi, maupun limbah pertanian lainnya. Adapun jenis dan karakteristik gasifikasi dibedakan berdasarkan metode fluidasi. Metode fluidasi ini dibedakan menjadi gasifikasi unggun tetap, unggun bergerak, dan unggun terfluidasi, serta intermediate. Kemudian ada arah aliran. Arah aliran ini dibedakan menjadi arah aliran searah, aliran berlawanan, dan aliran lingkar. Kemudian gasifikasi sendiri juga dibedakan berdasarkan agen gas. Agen gas ini terdiri dari agen udara dan agen uap. Agen udara itu merupakan proses gasifikasi yang beragenkan udara, dan agen uap ini proses gasifikasi yang beragenkan uap. Selanjutnya ada gasifikasi tipe Daun-Trap. Selanjutnya ada gasifikasi tipe updraft. Gasifikasi tipe updraft ini merupakan counterflow reaktor di mana bahan bakar dimasukkan dari bagian atas dan selama operasi bahan bakar ini akan mengalir ke bawah. Sementara gasifying agen yang berupa udara, uap, atau oksigen dihembuskan dari bawah dan mengalir ke atas. Selanjutnya ada gasifikasi tipe crossdraft. Tipe crossdraft ini merupakan jenis gasifikasi yang khusus dirancang untuk arang. Gasifier ini tidak ideal untuk digunakan. Kekurangannya adalah proses hanya ditujukan untuk arang kualitas tinggi, temperatur gas keluaran gasifier tinggi, karbon tereduksi rendah, dan kecepatan gas tinggi yang disebabkan oleh desain crossdraft itu sendiri. Adapun keunggulan gasifikasi. Keunggulan gasifikasi itu yang pertama, mampu menghasilkan produk gas yang konsisten yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, mampu memproses beragam input bahan bakar termasuk batu bara, minyak mentah, biomasa, sampah, dan lain-lain. Yang ketiga, mampu mengubah sampah yang bernilai rendah menjadi produk yang bernilai tinggi, mampu mengurangi jumlah sampah padat, dan gas yang dihasilkan tidak mengandung furan dan dioksin atau zat-zat berbahaya termasuk ke dalam golongan senyawa CDD.
Adapun kekurangan gasifikasi itu menurut Doni tahun 2013 itu biaya modal yang terlalu mahal dan perkembangan di beberapa bidang penelitian dapat meningkat prospek jangka panjang dan pangsa pasar potensial. Baik, poin selanjutnya adalah proses. Sebelum melakukan proses gasifikasi, terdapat proses pregasifikasi yang terdiri atas persiapan bahan baku, pengujian bahan baku, dan pengubahan ukuran bahan baku atau proses transformasi ukuran bahan baku. Setelah kita mempersiapkan bahan baku tersebut akan diuji dengan menggunakan dua macam analisa, yaitu analisa proximat dan analisa ultimat. Analisa proximat dilakukan menurut British Standard 1016, di mana beberapa sifat cangkang atau sifat yang akan diuji yaitu adalah kadar air, volatile matter, dan fixed carbon percentage. Sedangkan untuk analisa ultimat itu dilakukan menurut standar ASTM D 3178. Setelah dilakukan pengujian, bahan baku tersebut akan diubah ukurannya sesuai yang diinginkan, yaitu dengan menggunakan alat Endocap Crusher Hammer Mill, dan akan diubah ukurannya mencapai 100 mikrometer. Berikut adalah gambar dari Endocap Crusher Hammer Mill. Dan selanjutnya dalam proses gasifikasi kita membutuhkan sekitar 10 alat. Pertama, ini dia adalah reactor gasifier. Yang kedua, reactor gasifier ini merupakan alat utama ya, karena proses gasifikasi akan terjadi dalam tabung ini. Selanjutnya ada cyclone yang berfungsi untuk menangkap padatan yang keluar dari reaktor fluidized. Jadi setelah diproses dalam reaktor, hasilnya atau output dari reaktor tersebut akan dibawa atau dimasukkan ke dalam cyclone ini. Selanjutnya ini adalah waste heat boiler yang berfungsi untuk mendinginkan campuran yang keluar dari reaktor, semacam kondenser gitu. Lalu ada kondenser partial yang berfungsi untuk mengembunkan uap campuran yang keluar dari reaktor. Jadi bila waste heat boiler ini berfungsi untuk mendinginkan, maka kondensernya akan mengembunkan. Selanjutnya adalah separator yang berfungsi untuk memisahkan fase uap dan cair yang terbentuk dalam kondenser. Lalu boiler, dan alat ketujuh adalah turbin yang berfungsi untuk mengekspansi steam untuk menggerakkan generator. Lalu ada hopper yang berfungsi sebagai penampung bahan baku. Dan dalam proses gasifikasi ini dibutuhkan dua macam pompa yang memiliki fungsi berbeda. Pertama untuk pompa yang nomor 1 berfungsi untuk mengalirkan air dari separator menuju waste heat boiler, sedangkan pompa kedua berfungsi untuk mengalirkan air dari unit utilitas menuju boiler. Kurang lebih gambarnya akan sama seperti ini, hanya saja fungsinya yang berbeda. Lalu kita juga memiliki atau membutuhkan dua screw conveyor. Untuk screw conveyor yang ke-1 itu berfungsi untuk mengangkut bahan baku dari hopper menuju reaktor. Jadi dari tempat bahan baku dibawa ke tempat untuk proses gasifikasinya. Lalu untuk screw conveyor yang kedua itu berfungsi untuk mengangkut hasil dari cyclone menuju reaktor. Untuk penjelasan lebih lanjutnya atau lebih jelasnya dapat disimak melalui video setelah ini. Terima kasih. Gasifikasi atau gas produser merupakan proses gasifikasi yang mengandung syngas, gas mampu bakar, gas tak mampu bakar, dengan kemungkinan gas inert yang ada di dalam agen gasifikasi seperti N2 dalam udara dan berbagai kontaminan. Gas produser ini dipengaruhi oleh jenis reaktor yang digunakan, gasifying agen yang digunakan, serta jenis biomasa yang digunakan, serta pengumpanan biomasa ke dalam reaktor yang juga dapat mempengaruhi gas produser yang dihasilkan, di mana nantinya gasifikasi atau gas produser ini akan dikonversi menjadi listrik. Hasil yang diperoleh dari proses gasifikasi ini terdiri dari proximate, ultimate, dan nilai kalor. Hasil analisa proximate yaitu kandungan air paling ideal untuk bahan baku gasifikasi adalah kurang dari 20%, sehingga bahan baku yang digunakan sudah ideal yaitu sebesar 5,02%. Kadar abu sebesar 12,66% artinya menunjukkan hasil emisi abu yang cukup banyak. Volatile matter sebesar 53,72% termasuk cukup tinggi, artinya cangkang sawit mudah untuk terbakar. Fixed carbon yang diperoleh sebesar 28,60%, di mana semakin banyak kandungan karbon, maka reaksi pembakaran berjalan semakin baik.
Adapun hasil analisa ultimate yang diperoleh yaitu menyajikan data mengenai kandungan komposisi unsur-unsur kimia. Unsur kimia yang terpenting dalam pembakaran adalah unsur C dan H. Unsur C bersifat reaktan bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2. Semakin tinggi nilai C pada bahan bakar maka nilai kalor juga semakin tinggi. Unsur H bereaksi dengan oksigen menghasilkan H2O. Unsur N dan S merupakan unsur yang menyebabkan polusi dalam pembakaran karena dapat bereaksi dengan udara membentuk NOx dan SOx. Adapun nilai kalor biomasa yang dihasilkan oleh cangkang kelapa sawit dipengaruhi oleh komponen unsur kimia yang terkandung dalam biomasa, terutama kandungan karbon dan hidrogen. Semakin tinggi karbon maka semakin tinggi kalor, karena karbon akan dioksidasi dengan oksigen menghasilkan energi pada reaksi pembakaran. Selain karbon dan hidrogen juga dipengaruhi oleh oksigen, sulfur, dan nitrogen. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil gasifikasi menggunakan cangkang sawit. Yang pertama yaitu kandungan biomasa. Biomasa di sini adalah cangkang sawit. Yang pertama ada nilai kalor cangkang sawit. Kandungan kalor cangkang sawit sebesar 3.500 kilokalori per kilogram sampai dengan 4.100 kilokalori per kilogram. Nilai kalor ini setara dengan nilai kalor kayu dalam penelitian Namawi tahun 2018 yaitu 3.750 sampai 4.442 kilokalori per kilogram. Nilai kalor dipengaruhi oleh kadar karbon yang terkandung dalam cangkang kelapa sawit. Semakin tinggi kadar karbon yang terkandung dalam biomasa atau cangkang kelapa sawit, maka akan semakin tinggi pula nilai kalor yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada kandungan air biomasa, di mana kandungan air yang paling ideal untuk bahan baku gasifikasi adalah kurang dari 20%, sedangkan kadar air dalam cangkang sawit sebesar 8-11%, sehingga menjadikan cangkang sawit ini sangat cocok untuk dijadikan bahan bakar. Kadar air yang rendah dapat diharapkan mengkonversi karbon biomasa secara sempurna dengan mengubah struktur kimianya. Kemudian ada kandungan fixed carbon. Cangkang sawit memiliki kandungan fixed carbon sebesar 28,60% yang memiliki peran sebagai pembangkit panas pada saat pembakaran. Semakin banyak kandungan karbon padat menandakan bahwa semakin banyak pula zat yang mampu bereaksi dalam pembakaran sehingga memungkinkan reaksi pembakaran berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil gasifikasi menggunakan cangkang sawit selanjutnya yaitu bentuk dan ukuran biomasa cangkang sawit. Ukuran bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan alat dan proses yang digunakan. Pada gasifikasi ini digunakan fluidized bed gasification. Gasifikasi tipe ini membutuhkan ukuran bahan bakar yang kecil dengan ukuran maksimal adalah 10 mm dengan partikel pemanas yang kecil juga, biasanya pasir. Jika bahan baku yang digunakan terlalu kecil, maka akan sangat cepat hancur. Tapi jika terlalu besar, pemanasan tidak akan sempurna. Selanjutnya ada alat yang digunakan. Setiap alat gasifikasi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan suatu sistem gasifikasi dengan sistem gasifikasi yang lain. Hasil reaksi dan gas yang dihasilkan dari reaksi gasifikasi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing alat gasifikasi tersebut. Sebagai contoh yaitu untuk gasifier bertipe invert yang memiliki neck di dalam reaktornya, ukuran dan dimensi neck amat mempengaruhi proses pirolisis, pencampuran, heat loss, dan nantinya akan mempengaruhi kandungan gas yang dihasilkan. Yang terakhir ada proses. Pada proses konversi diketahui bahwa banyak hal yang dapat berpengaruh seperti suhu, tekanan, dan waktu yang digunakan dalam konversi biomasa. Jika suhu terlalu tinggi akan menyebabkan kerak atau scale forming. Kemudian jika tekanan terlalu tinggi akan menghasilkan ledakan. Dan terkait waktu untuk dapat mencapai kuantitas tertentu perlu adanya waktu tertentu pula. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, proses gasifikasi yang dilakukan menggunakan metode updraft. Kedua, bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan listrik dari hasil proses gasifikasi menggunakan cangkang kelapa sawit dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu 83.000 ton per tahun. Untuk output yang dihasilkan yaitu energi listrik yang dikonversi dengan kapasitas 20 MW. Lalu faktor yang mempengaruhi dari hasil gasifikasi menggunakan cangkang sawit yakni terdiri dari kandungan biomasa, di mana dalam kandungan biasa ini terdapat nilai kalor, kadar air biomasa, dan kandungan fixed carbon. Kemudian ada faktor bentuk dan ukuran biomasa, alat dan bahan, dan proses dalam pembuatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.